Tapi untuk menulis esai atau artikel, kita perlu apa? Iya, langkah-langkah menulisnya, ya. Karena yang kita tulis ini adalah karya ilmiah. Nah, kalau karya ilmiah maka kita perlu langkah-langkah apa itu kemarin? Objektif, ya kan? Langkah-langkah yang sistematis. Iya, originalitasnya. Itulah sebabnya kelas ini tuh akan pelan-pelan ya kita ya, terstruktur gitu. Nggak bisa kayak kamu langsung bisa nulis artikel atau nulis esai. Karena kita perlu belajar terstruktur dengan baik dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Misalnya kan kemarin kita belajar kaidah apa, yaitu cara mengutip versi apa. Nanti ada versi Turabian, ya. Oke, nanti kalau di buku ini kan saya sudah kasih kan, ini sudah punya belum? Panduan penulisan karya ilmiah. Nah, ini pakai kaidah Turabian style ya dari buku Kate L. Turabian versi ke-7. Nah, di sini nanti ada contoh-contohnya bagaimana menulis referensi, daftar pustaka ya. Nah, nanti akan diajarin di kelas ini. Ya, nanti ini misalnya. Nah, ini contohnya nah, ini ada contohnya menulis catatan kaki, menulis daftar pustaka. Nah, ini semua ada kaidah ilmiahnya atau pedomannya. Nah, di buku ini ya. Terus kan saya udah kasih contoh satu artikel. Sebenarnya teman-teman kita juga banyak yang nulis ya. Ini saya sembarangan ambil aja, misalnya dari Veritas. Nah, ini ada kaidah ilmiahnya nih. Nah, cara bikin catatan kakinya seperti ini. Oke. Nah, itulah sebabnya pelajaran kita nanti akan sistematis. Ya. Oke, ini nanti dasar-dasar kayak gini ada apa? Ada kaidahnya, ada metodenya. Ini nanti kalian baca lagi ya. Contoh-contohnya tadi ini. Sehingga nanti kalau ditanya, kalian belajar karya ilmiah itu apa? Kategorinya apa? Jenisnya apa? Kalian nggak tahu, repot kita. Oke? Nah, ini hanya pengertian-pengertian dasar ya. Maksudnya, kalian sedang ngapain nih? Oh, saya sedang mau menulis karya ilmiah. Oh, berarti karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah itu adalah sesuatu yang eh, apa ya? Sesuatu yang objektif, sistematik, harus bahasanya formal, ya. Bahasanya bahasa yang tepat, jelas, tidak ambigu, ya, atau bahasa akademis namanya. Oke. Lalu ada originalitas. Nih, originalitas berarti ada temuan atau gagasan baru. Yang sering saya ngomong itu novelty. Oke. Ada novelty-nya. Nah, bagaimana kita menemukan temuan atau gagasan baru? Maka setiap data kamu harus kasih originalnya. Kasih apa? Gagasan baru. Nah, ini yang nanti akan kita kerjakan waktu kamu belajar nanti menulis apa? Paragraf. Nah, paragraf ini contoh ada yang merah ini namanya topik, nanti ada evidence ini kutipan, lalu nanti ada analisis. Analisis itu apa? Originalitasmu, pemikiranmu, gagasanmu. Ya. Nah, pokoknya kita nulis bahkan nanti mungkin khotbah, kamu khotbah misalnya kayak tadi Yesaya. Manner harus menemukan originalitasnya, gagasan barunya apa. Nggak cuma bisa hanya ngumpulin kutipan orang gitu ya, kutipan-kutipan dari buku terus dia susun. Nah, itu baru sampai evidence. Ya. Kalau dalam karya ilmiah eh, belum nyampe sampai originalitas. Mungkin yang disampaikan manner iya,
Objektif ada fakta datanya, bukan opini pribadi, ya kan? Tadi dia sampaikan terstruktur dengan jelas kan? Walaupun bikin khotbah kan dia ada naskahnya itu. Nah itu karya ilmiah, nggak boleh sembarangan. Oke, tersistematik. Dia mulai cerita pendahuluan tentang film apa gitu kan, lalu masuk ke pembahasan, lalu sampai aplikasi kan gitu. Nah itu namanya sistematik. Ya, terus bisa diuji kebenarannya. Apa yang dia ngomongin itu bukan hoax, ya, bukan berita bohong, tetapi satu berita kebenaran. Ini kenapa ya ribut banget ya? Jangan ribut ya. Jalan nggak ada suara. Ya kelas udah ribut. Lalu ada originalitasnya. Ini dia tadi. Nah, bagaimana kita menemukan gagasan baru atau originalitas? Kita harus mulai dari belajar mengutip. Belajar mendapat apa ini? Fakta atau data. Karena kalau nggak ada data, kamu nggak bisa menemukan sesuatu yang baru. Nanti jadi mengarang gitu. Kita di sini bukan pelajaran mengarang, tapi selalu ada data, ada objektivitas, bukan opini pribadi kan? Tapi objektivitas ini perlu dipakai, ditambahin dengan namanya apa? Originalitas. Nah, kamu tulis dalam bahasa yang formal, yang baku. Tapi nanti bisa diuji kebenarannya, ya. Lalu disampaikan dengan terstruktur yang jelas. Ya, ada terstruktur yang jelas itu ada pendahuluan, ada isinya, ada penutupnya. Nanti kalau di esai kan gitu. Misalnya nanti targetnya kalian bisa nulis esai mulai dari pendahuluan, isi, penutup. Misalnya 3 atau 5 paragraf. Nah itu target kita setengah semester ini. Nanti setengah semester berikutnya kalian bisa nulis bukan esai lagi tapi belajar nulis artikel, belajar artikel. Ya, supaya nanti semester berikutnya kalian sudah tahu cara bikin artikel. Tahu cara tapi belum tentu bisa. Nah, untuk bisanya harus sering latihan. Mulai dari baca, ngutip, ya, bikin sistematikanya. Nanti kita ajarin bagaimana menulis kerangka. Di sini kan sudah ada ya, menulis kerangka penelitian. Maksudnya kerangka itu kayak bikin outline-nya, ya. Nah, nanti kita ajarin. Oke. Sampai nanti kalian bisa nulis artikel. Itu target kita. Nah, tadi di sini hari ini kita mau bahas tentang salah satu cirinya adalah nih originalitas atau menyajikan temuan atau gagasan baru. Tadi saya bilang harus dimulai dari atau berdasarkan fakta. Karena yang kita tulis itu harus fakta, ya, bukan karangan atau opini sendiri-sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu kita cari data dulu. Nah, data bergantung dengan apa yang mau kita tulis, ya. Nah, itu nanti. Nanti kalau kamu belajar nanti bikin kerangka karangan, kerangka penelitiannya, baru nanti di situ ditanyain kamu di situ ditanyain topiknya apa, ya. Lalu nanti judulnya apa, latar belakang masalahnya apa dan sebagainya. Itu nanti kerangkanya. Kalau ke situ. Tapi sekarang kita bebas dulu aja ya. Karena kita belajarnya masih contoh-contoh nih. Ya, contoh-contoh bagaimana mendapatkan originalitas. Nah, untuk mendapatkan originalitas itu kita mau mulai berdasarkan data dengan cara kita bikin kutipan. Ya, kutipan itu kan sudah saya jelasin mengapa kita mengutip ya minggu lalu itu mengapa kita mengutip, terus jenis-jenis kutipan itu ada 3, langsung, paraphrase, dan ringkasan. Nah, kutipan langsung itu saya sudah kasih tahu, itu langsung kalian praktis aja, latihan. Waktu kalian ngerjakan tugas spiritual formation itu. Ya.
Juga spiritual formation. Nah, bagaimana mengutip langsung? Oke, nah ada pertanyaan nggak? Waktu kalian ngerjakan, udah ada yang udah ngerjakan belum nih, kutipan langsungnya? Hah? Sudah ya? Nggak sulit kan? Misalnya, apa ya? Misalnya artikel apa ini? Kalau kalian kutip langsung. Apa? Yang paling baru? Apa lah ya? Misalnya saya kasih satu contoh deh. Ini kadang-kadang ini mungkin mudah lah ya. Nah, ini contoh, ada contoh artikelnya. Oke, ini ada homili ya. Homili itu khotbah dari Gregorius Palamas tentang tertidurnya Theotokos. Nah, misalnya nih, ini kan kalau kalian lihat ini berarti ini semua data ini. Jadi data ini semua. Ya. Tapi tadi saya katakan data itu nggak cukup. Kamu harus eh, temukan sesuatu yang baru, originalitasnya. Nah, itu baru karya ilmiah. Tapi kalau nggak ada yang baru, itu bukan karya ilmiah. Itu cuma kopian dari orang lain punya. Terus kamu ganti namamu. Nah, itu bukan karya ilmiah. Ya, itu namanya plagiarisme. Tapi kalau karya ilmiah, kamu ngutip orang, tapi kamu kasih sesuatu yang baru di situ. Oke? Nah, makanya kita nggak bisa hanya kutip langsung saja. Ya, kita juga perlu paraphrase, kita perlu meringkas. Tapi kutip langsung juga nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Cuma dalam satu karya ilmiah, jangan semua kutip langsung. Nanti plagiarismenya tinggi gitu. Bisa 30%, 40% gitu ya, kalau kutip langsung terus. Nah, kita harus kombinasi dengan paraphrase, ya, kombinasi dengan meringkas. Tapi mengutip aja nggak cukup. Karena itu baru data. Ya. Karena ini baru data. Kamu harus masuk ke level yang kedua, namanya apa? Comprehension, memahami data. Nah, memahami data. Oke? Nah, ini namanya analisis. Kalau di sini di dalam paragraf namanya apa? Analisis. Oke, kita belum masuk paragraf ya. Nanti kita akan masuk ke paragraf. Nah, ini namanya analisis. Ini dia. Ya, ada evidence, data, tapi ada analisis. Nah, analisis inilah kamu harus bisa memberikan original idea atau originalitas tadi. Atau di sini istilah, kalau dalam artikel namanya istilahnya novelty. Pak, novelty atau kebaruan. Nah, ini baru namanya karya ilmiah. Nah, di mana kita kasihnya? Di dalam analisis di paragraf. Ya, di dalam paragraf yang kita susun atau yang kita tulis. Jadi setiap kamu ngutip, misalnya ini kan kutip langsung, atau ini bisa paraphrase dari buku Pennock tahun 2013 bukunya. Pengarangnya si Pennock. Nah, tapi sama si penulisnya ditambah ini analisisnya. Nah, inilah originalitas. Oke, kelihatan originalitasnya. Ya. Nah, tapi sebelum sampai originalitas, kita mau memperkuat data dulu di sini dengan cara 3 macam tadi. Kutip langsung, paraphrase, ringkas. Ya. Nah, nanti kalau ketiganya udah bisa, baru kita masuk comprehension, belajar paragraf. Oke, nanti kalau paragraf udah bisa, baru kita aplikasi.
Paragrafnya dibuat apa? Paragrafnya diapain? Disusun jadi sebuah karya ini, misalnya jadi apa? Esai, mungkin jadi ya esai atau artikel. Nah, jadi dari paragraf jadi esai, jadi artikel. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Jadi kita belajarnya data dulu, comprehension, aplikasi. Aplikasinya nanti kita pakai paragrafnya jadi esai, jadi artikel. Oke, nah sekarang yang kedua kita mau belajar kutip langsung. Saya kira nggak ada problem ya, bisa ya cara kutip langsung ya. Nah sekarang paraphrase. Paraphrase itu apa itu? Iya, waktu itu kan kita udah sempat singgung ya, cuma belum ada contohnya ya. Nah nanti ada Bu Eta, Bu Sutriska akan bimbing kalian secara langsung contoh-contohnya. Bukan ya, contoh-contoh dan cara paraphrase-nya ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya sebetulnya dari buku ini teorinya. Teorinya langkah-langkah pemparaphrase itu baca teksnya dengan cermat. Pahami dulu teksnya. Oke. Nah, baru yang kedua membuat note atau catatan dengan menuliskan kalimat yang akan dikutip dengan versi sendiri. Kalimatnya dibuat ulang, tapi dengan struktur kalimat mungkin yang diubah. Ya. Lalu kata kuncinya yang ada di dalam kalimat itu disinonimkan. Sinonim tahu nggak? Iya, persamaan kata. Misalnya bisa, ular itu bisa itu maksudnya racun gitu ya. Perempuan persamaannya apa? Sinonimnya apa? Hah? Wanita, feminim, ya kan? Laki-laki sinonimnya apa? Cowok, maskulin, ya kan? Nah itu maksudnya sinonim. Oke? Kalau gigi apa sinonimnya? Saya ingat gigi, ingat Sisi Marice. Oke. Apa lagi? Contoh sinonim. Hah? Bumbu misalnya bisa kita ganti dengan apa? Rempah-rempah kan gitu ya. Oke, dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat contoh, satu dua contoh paraphrase. Eh, Oke, coba artikel ini deh. Sulit nggak ya? Kayaknya sulit deh ya. Kita cari yang mudah-mudah dulu. Bagaimana memparaphrase? Oke dah, yang tentang ini ya. Ini kemarin saya mau ngajarin tentang ini nih sebetulnya. Cuma nggak jadi di fast ya. Oke, tentang persahabatan misalnya. Nah, waktu kalian paraphrase itu kan berarti satu data yang penting yang mau kalian ambil, tetapi jangan dikutip langsung, tapi kalian ubah dulu kalimatnya. Ya, ubah dulu kalimatnya dengan bahasa sendiri, pakai sinonim, struktur kalimatnya dibolak-balik gitu. Ya, misalnya nih, kasih antara bapak dan anak menjadi paradigma bagi persahabatan manusia. Nah, misalnya satu kalimat itu. Bagaimana kalian memparaphrase? Kalau kamu ubah struktur kalimatnya, kamu ubah jadi gimana? Persahabatan manusia atau model persahabatan manusia adalah kasih antara bapak dan anak. Kan gitu. Kamu ubah aja strukturnya.
Jadi kalau persahabatan manusia ini di akhir, kamu ubah jadi depan. Misalnya persahabatan manusia itu menjadi paradigma itu sinonimnya apa? Kata kuncinya kan di sini paradigma. Misalnya kamu bisa jadi pola, menjadi pola pikir, ya. Nah, kamu buka misalnya KBBI, KBBI Thesaurus namanya. Itu salah satu cara kita mendapatkan sinonim. Misalnya ketik aja ini ya, ada thesaurus tematis, paradigma misalnya. Oke, muncul ya. Apa ini paradigma? Bukan. Cari. Oh, deklinasi, infleksi, konjugasi, tasrif. Kok ini ya? Coba yang ini aja deh. KBBI, ini benar ya? Thesaurus ya? Oke. Nah, ini misalnya nih ya. Kamu bisa di KBBI mungkin lebih ini lebih lengkap. Sebentar ya, lambat. Ini internet kampung gitu. Negara lain udah 5G. Download aja satu film 1 detik. Kita buka KBBI aja berapa menit ini. Oke, paradigma misalnya. Udah? Nah, ini cara mencari sinonimnya pakai bantuan kamus. Aduh, paradigma. Oke deh, lambat sekali nih. Ya, nah misalnya begitu. Paradigmanya kamu ganti. Misalnya ganti pola pikir. Itu paradigma. Berarti kamu bisa ganti persahabatan manusia ya memiliki pola pikir atau memiliki contoh, memiliki model seperti persahabatan antara bapak dan anak. Nah, itu boleh. Oke. Yang kedua, misalnya nih, menaati perintah-perintah Allah bukanlah sebuah beban legalistik, melainkan sebuah ungkapan kasih yang penuh sukacita. Nah, ini gimana kamu paraphrase? Hmm? Ini. Nah, tadi kan di sini disampaikan apa ini? Mengubah kata kuncinya dan struktur kalimatnya. Caranya pakai sinonim. Kalau kata kuncinya itu kamu bisa gunakan. Kamu pakai sinonim. Ayo, apa? Menaati perintah-perintah Allah bukanlah sebuah beban legalistik. Tapi legalistik tahu nggak nih? Beban legalistik. Jadi taat itu bukan beban legalistik. Nah, kalau kamu nggak tahu artinya, nah ini baru muncul nih kan. Tadi paradigma lah. Kerangka berpikir atau mau model. Nah, kamu bisa pakai istilah ini di sini. Ya, tadi legalistik misalnya. Legalistik. Empat lagi. Oke. Legalistik itu artinya apa? Bersifat hukum. Ya. Nah, kalau saya misalnya saya akan ngomong gini. Taat atau ketaatan kepada Allah bukanlah
masalah hukum, tetapi masalah relasi, yaitu kasih yang gini, menaati perintah Allah atau ketaatan kepada Allah bukanlah masalah hukum, tetapi masalah relasi. Ya, masalah relasi ini. Jadi kata kasih ini maksudnya relasi, relasi kita dengan Allah, relasi yang penuh sukacita, tambahin. Ya, atau ada yang lain? Coba paraphrase. Ya. Menaati perintah Allah bukan hanya sekedar aturan hukum, tetapi merupakan ekspresi kita. Ekspresi kita, atau gini, ungkapan kasih itu, ungkapan kamu pakai kata istilah ekspresi itu boleh. Ungkapan itu sinonimnya apa? Ekspresi. Ya. Atau kamu balik kalimatnya itu. Tanda kasih kepada Allah adalah ketaatan kepada perintahnya. Sama nggak? Oke? Nah, tadi saya lupa ngomong ya. Paraphrase, kalau kamu sudah mengujinya kembali adalah kamu lihat yang kamu bikin itu, yang kamu tulis itu maknanya lari nggak? Maknanya jadi lain nggak? Kalau lain berarti salah. Tapi kalau maknanya sama, baru benar. Misalnya tadi ini, menaati perintah-perintah Allah bukanlah sebuah beban legalistik, melainkan sebuah ungkapan kasih yang penuh sukacita. Nah, tadi kan saya ngomong gini, bukti kasih kepada Allah adalah ketaatan kepada perintah Allah. Nah, kalau saya ngomong gitu, maknanya sama nggak dengan yang ini? Hah? Sama nggak? Kalau sama ya berarti benar. Kalau beda ya salah gitu. Ulangi lagi. Ya, atau misalnya tadi dari Andro, ketaatan kepada Allah bukanlah masalah hukum, tetapi ekspresi kasih yang penuh sukacita dari seseorang. Boleh nambahin kata-kata nggak? Boleh. Ya, jadi nggak terlalu kaku gitu loh. Nah, nanti kalau kalian lama-lama udah terbiasa, paraphrase cepet itu. Ya. Ada lagi yang lain? Misalnya coba. Nih. Siapa? Marina. Coba paraphrase. Kalimat tadi ini. Ayo, salah nggak apa-apa. Salah paling saya lempar baterai aja. Biar benjol. Apa? Misalnya kata kuncinya nih, ketaatan perintah Allah. Kamu bisa ganti dengan kata apa? Menaati perintah Allah. Berarti misalnya kamu bisa ganti, pinter ini. Siapa ini? Setia. Nah, menaati kehendak Allah atau mengikuti kehendak Allah. Sama nggak artinya dengan menaati perintah Allah? Nah, kalau sama pakai. Kalau enggak ya jangan. Paham? Nah, coba Setiaman. Mengikuti kehendak Allah bukanlah sebuah beban hukum. Misalnya legalistiknya kamu ganti. Sebuah beban legalistik itu hukum maksudnya. Nah, bukanlah sebuah beban hukum. Tetapi iya, bisa. Tapi itu adalah
bukti kasih atau kamu ganti misalnya itu adalah relasi. Kasih itu kan maksudnya relasi kan. Nah, kamu boleh ganti dengan kata relasi, relasi yang intim dengan Allah. Ya. Sehingga untuk di sini dikatakan kita punya persahabatan dengan Allah itu ya kalau kamu punya relasi dengan Allah. Bagaimana bersahabat kalau nggak punya relasi? Kan gitu kan? Nah, jadi relasi itu ditunjukkan dengan apa? Ketaatan itu maksudnya. Oke ya. Contoh lain. Nih, persahabatan melibatkan misi bersama untuk menghadirkan kerajaan Allah. Pahami dulu kalimatnya. Kamu baca teks asli dengan cermat. Lalu nuliskan kembali dengan versi sendiri. Ubah kata kuncinya atau struktur kalimatnya. Oke, pakai sinonim. Nah, di sini persahabatan, jadi contohnya persahabatan melibatkan misi bersama untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini atau di dunia ini misalnya. Jadi persahabatan itu bukan cuma pertemanan aja antar sesama manusia, tetapi juga ada misi Allah ini yang mau dihadirkan lewat persahabatan. Nah, begitu maksudnya. Ya, baca dulu teksnya dengan cermat ya. Nah, coba misalnya. Ayo, siapa bisa? Sapril, agak sulit ya kalau ketik langsung kan kalian tinggal copy paste ya. Tapi sekarang paraphrase nah, ini lebih menantang. Ya kan? Dulu di SMA kan udah diajarin belum? Hah? Waktu SMA pelajaran bahasa Indonesia enggak? Belajar nggak paraphrase? Jangan-jangan gurunya bolos nih. Jarang datang. Atau kalian yang banyak bolos. Nah, Andro. Kerajaan Allah, Iya, iya benar. kerajaan Allah Dapat dihadirkan, bisa terwujud. dapat bersahabat. Nah, itu. Jadi kamu ubah struktur kalimatnya, kan kerajaan Allah ditaruh di belakang ya. Kamu bisa masukkan ke depan. Kerajaan Allah dapat diwujudkan melalui persahabatan. Udah selesai. Kamu cek lagi. Artinya sama nggak? Kalau beda berarti salah. Ya. Oke. Nih, ini melalui persahabatan dengan Kristus kita mengalami proses transformasi ilahi. Nah, misalnya, ayo siapa lagi? Boleh pakai sinonim, boleh ubah struktur kalimat atau dua-duanya kamu boleh pakai. Melalui persahabatan dengan Kristus kita mengalami proses transformasi ilahi. Stefani, mau coba? Transformasi ilahi dapat mengalami proses melalui persahabatan dengan Kristus. Gimana? Transformasi. Mengalami proses melalui persahabatan dengan Kristus. Oh, maksudnya transformasi ilahi dapat dialami di dalam persahabatan. Ya kan? Jadi diubah. Transformasi ilahi terjadi atau dapat dialami oleh kita melalui persahabatan kita dengan Kristus. Oke, boleh. Nah, itu namanya paraphrase. Kamu mengubah struktur kalimatnya. Ya. Coba.
Siapa lagi mau coba ini? Ada contoh yang lain. Misalnya, ya kalimat ini masih. Misalnya ini. Siapa? Marice. Persahabatan dengan Kristus. Itu kan kalau disinonimkan apa? Berhubungan dengan Hah? hubungan. Berhubungan. Misalnya pertemanan. Hubungan yang akrab, ya kan? Jangan hubungan doang. Tambahin dong. Oke, coba. Susun. Setiaman. Hubungan yang erat dengan Kristus. Kita dengan Kristus Oke, hubungan kita dengan Kristus bisa menjadikan bisa menjadikan, kita mengalami proses transformasi ilahi. iya, boleh. Jadi kata persahabatannya kamu hilangin diganti dengan relasi atau hubungan. Nah, itu namanya memakai sinonim. Siapa lagi? Misalnya kata transformasi ilahi ya, kamu ubah misalnya jadi kata apa? Berubah. Hah? Perubahan. Perubahan apa ini? Nah, Hah? berubah ilahi. Perubahan apa? Dinamis. Oh, perubahan ilahi. Oke. Masih agak medok ya, jadi perubahan ilahi. Oke. Jadi gimana dong? Misalnya kamu ngomong ini, dengan bersahabat ya, atau bersahabat dengan Kristus, maka kita akan mengalami serupa dengan Kristus. Bisa nggak? Kan udah belajar kan? Ya, kan? Bersahabat dengan Kristus berarti meniru gambar Kristus, ya kan? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Sama nggak artinya dengan ini? Sama. Nah, jadi transformasi ilahi kamu ganti jadi serupa dengan Kristus itu boleh. Ya. Oke, ini contoh-contoh. Nanti selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci ya sama ini saya contoh-contoh yang gampang aja dari contoh-contoh yang ada ya. Sebenarnya banyak sekali. Kalian bisa ambil di mana aja, kalian bisa latihan paraphrase. Oke? Ya, nanti setelah ini saya serahkan sama siapa yang mau ngajar dulu? Etang silakan. Contoh atau lanjutkan tentang paraphrase ya. Pakai ini laptopmu ya. Oke. Berarti zoom-nya matiin aja ya. Zoom Pak. Hah? Oh, ya udah deh. Gak usah lah ya.